Coba lo bayangin, lo masih SD, terus tiba-tiba sekolah lo dipenuhi ribuan taruna Akmil gagah. Reaksi lo pertama? Wah, asyik, ada yang bantuin nyetrika baju seragam. Tapi lo sadar, mereka bukan datang buat jadi pembantu. Mereka datang buat sesuatu yang jauh lebih gila. Jadi gini, Kementerian Sosial sama TNI baru aja ngumumin program kerjasama gede-gedean. Sekitar 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II bakal diterjunkan ke 178 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Tujuannya? Bukan buat ngajar pelajaran, tapi buat ngajarin anak-anak yang tinggal di asrama cara hidup mandiri. Bayangin, mereka bakal diajarin mulai dari merapikan lemari, nyetrika, nyemir sepatu, sampai kebiasaan rapi lainnya. Ini bukan main-main. Ini benar-benar inisiatif yang out of the box. Program ini berlangsung cuma 5 hari, dari tanggal 3 sampai 8 Agustus 2026. Gila, dalam waktu singkat itu, ribuan taruna dikirim ke berbagai daerah. Awalnya sih banyak yang kaget pas tahu berita ini. Tapi ternyata, ini udah direncanain dari jauh-jauh hari. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, yang ngasih pernyataan resmi. Dia bilang, ini bagian dari upaya mempercepat adaptasi anak-anak di lingkungan asrama. Jadi bukan tiba-tiba, ada persiapan dulu. Sekolah rakyat itu apa sih? Jadi, ini sekolah khusus buat anak-anak dari keluarga kurang mampu yang disediain pemerintah. Mereka tinggal di asrama, belajar dan hidup bareng. Masalahnya, banyak dari mereka yang belum terbiasa hidup mandiri karena sebelumnya di rumah selalu dibantu orang tua. Makanya, Kemensos iseng-iseng ngajak TNI buat bantu. Kenapa TNI? Ya karena mereka punya banyak pengalaman ngatur kehidupan asrama yang disiplin. Program ini penting karena jadi jembatan antara pendidikan formal dan karakter. Dan ini langkah berani dari pemerintah. Fakta penting yang jarang diketahui, taruna Akmil ini tugasnya bukan ngajar di kelas. Mereka sama sekali nggak bakal ngegantiin guru. Fokus mereka 100% ke life skills. Mulai dari cara nyetrika baju yang benar, nyemir sepatu biar kinclong, sampai teknik medi lipat baju biar nggak kusut. Pokoknya semua hal praktis yang bikin anak-anak jadi lebih mandiri. Dan ini diajarin secara intensif selama 5 hari. Setiap gerakan diajarkan langkah demi langkah. Kenapa harus taruna Akmil? Bukan anggota TNI biasa? Jawabannya seru, karena taruna Akmil adalah orang-orang yang lagi menjalani pendidikan militer dan tinggal di asrama. Mereka udah ngalamin sendiri gimana susahnya beradaptasi. Jadi mereka bisa jadi mentor yang relate sama anak-anak. Ini bukan soal militerisasi, tapi soal berbagi pengalaman hidup yang sama. Mereka bukan sekadar instruktur, tapi kakak pembimbing yang asyik. Dengan begitu, anak-anak lebih mudah percaya dan terbuka. Wajar sih kalau banyak yang salah paham. Beberapa netizen langsung mikir, wah, ini tentara mau ngajarin anak-anak jadi tentara dong. Ada juga yang khawatir program ini bentuk indoktrinasi militer. Padahal jauh dari itu. Miskonsepsi ini muncul karena kurangnya informasi yang jelas. Banyak yang gak baca detailnya dan langsung berasumsi yang aneh-aneh. Ini yang bikin program sempat jadi perdebatan sengit di media sosial. Sebenarnya, fakta di lapangan tuh beda banget. Para taruna datang dengan misi pendidikan karakter, bukan latihan fisik ala militer. Mereka ngajarin kebiasaan baik seperti disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Dan yang penting, semua kegiatan disesuaikan usia anak-anak SD. Jadi nggak ada yang namanya baris berbaris atau lari pagi jam 4. Fokusnya ke kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Semua dilakukan dengan cara menyenangkan. Begitu berita ini viral, reaksi publik langsung pecah. Banyak yang kaget dan penasaran. Akun Instagram redaksi, Relung dan lainnya ngepost video yang langsung ditonton jutaan orang. Komentarnya campur aduk, dari yang dukung, nggak setuju, sampai yang bikin meme lucu. Yang paling rame adalah anak-anak yang nggak nyangka kalau taruna Akmil ternyata keren dan baik hati. Mereka yang tadinya takut jadi malah semangat.
Viralitas ini bikin program makin dikenal luas. Kalau program ini sukses, bisa jadi game changer buat pendidikan di Indonesia. Bayangin, sekolah rakyat bisa jadi model baru sekolah asrama yang menghasilkan lulusan mandiri. Selain itu, hubungan TNI dengan masyarakat sipil juga makin erat. Tapi tentu butuh evaluasi. Dampak jangka panjangnya, kita punya generasi yang lebih siap hidup mandiri sejak dini. Kuncinya ada pada konsistensi dan dukungan semua pihak. Coba lo lihat dari sisi anak-anak. Bagi mereka, kehadiran Taruna Akmil bukan cuma belajar nyetrika. Mereka jadi punya kakak asuh yang bisa diajak cerita, ditiru sikapnya, bikin semangat. Ini momen langka di mana mereka lihat langsung sosok disiplin tapi tetap asyik. Banyak anak yang jadi lebih percaya diri karena merasa didampingi langsung oleh pahlawan beneran. Ini pengalaman yang gak akan pernah mereka lupakan. Angka-angka gila. Ada 1.000 taruna dikerahkan ke 178 titik sekolah rakyat. Setiap titik dikawal 5 taruna. Bayangin, dalam 5 hari, mereka bisa ngaruh ke ribuan anak. Misalnya masing-masing lokasi punya 50-100 anak, total bisa 10.000 hingga 18.000 anak kena exposure program ini. Itu baru tahun pertama. Belum rencana ekspansi ke depannya. Kalau dilanjutkan, bisa menjangkau lebih banyak anak-anak di pelosok negeri. Ini investasi jangka panjang yang menjanjikan. Netizen Indonesia reaksinya khas banget. Ada yang bikin thread Twitter panjang lebar. Ada yang bikin sketsa komedi. Besok-besok kita lihat anak SD pakai seragam loreng. Tapi yang lebih dominan justru dukungan dan rasa penasaran. Banyak yang bilang, ini keren banget, baru pertama kali lihat program kayak gini. Juga ada yang nyaranin program serupa buat sekolah umum. Pokoknya, jadi bahan obrolan seru di mana-mana. Nggak bisa dipungkiri, kontroversi pasti ada. Sebagian khawatir soal netralitas TNI di ranah pendidikan. Ada yang takut anak-anak terlalu didrill disiplin ala militer. Tapi pihak penyelenggara udah jelas-jelas bilang, nggak ada unsur paksaan. Semua kegiatan sukarela dan menyenangkan. Yang jadi perdebatan adalah, apakah pendekatan asrama militer cocok untuk anak SD? Ini yang masih perlu dikaji. Sebenarnya fenomena serupa udah ada di negara lain. Misalnya di Korea Selatan, ada military body, program yang ngajarin kedisiplinan lewat permainan. Di Indonesia sendiri, ada program kepramukaan yang mirip. Tapi yang ini beda, langsung melibatkan taruna aktif. Menariknya, program ini lebih praktis dan intensif. Kalau bisa adaptasi, bisa jadi blueprint pendidikan karakter nasional. Ini momen langka yang patut dicontoh. Nah, yang paling mengejutkan adalah ini, ternyata banyak anak-anak yang justru menangis saat perpisahan. Mereka nggak nyangka akan sebegitu dekat sama para taruna. Ada yang cerita kalau mereka jadi lebih semangat sekolah. Bahkan ada yang bercita-cita jadi taruna setelah lulus. Twistnya, bukan trauma atau tekanan yang terjadi, tapi inspirasi. Program ini berhasil menanamkan mimpi baru. Jadi pada akhirnya, program ini bukan tentang militerisasi anak-anak. Ini tentang memberi mereka kesempatan untuk belajar dari role model nyata. Para taruna datang bukan buat ngejuge, tapi buat membimbing. Dan anak-anak merasa dihargai. Ini keren banget karena nunjukin kalau sinergi antara instansi bisa menghasilkan sesuatu yang dampaknya besar buat masa depan. Semoga langkah ini bisa diadopsi lebih banyak sekolah. Sebelum kita tutup, yuk kita rekap sebentar. Program ini, 1.000 taruna, 178 sekolah rakyat, 5 hari. Bukan militerisasi, tapi life skills. Anak-anak jadi mandiri, percaya diri, bahkan terinspirasi. Kolaborasi Kemensos dan TNI ini bikin perubahan nyata. Sekarang lo udah tahu fakta lengkapnya. Tinggal satu pertanyaan. Nah, gimana menurut lo? Apakah program ini langkah maju atau malah kontroversial? Komen di bawah, jangan lupa share ke teman-teman lo biar pada tahu fakta di balik berita viral ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten edukasi viral lain. Kita lanjut bahas topik seru